Pada malam ini kita akan melihat bagaimana Imam Al-Ghazali membicarakan tentang adabun nikah. Sebelum masuk pada adabun nikah atau adab-adab dalam nikah itu, Imam Al-Ghazali menggambarkan dulu tentang masalah nikah ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal ulama'a ikhtalafu fihi. Ketahui olehmu bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah nikah. Ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum nikah, tentang nikah ini. Hatta zahaba ba'duhum ila annahu afdalu min takhalli lil ibadah. Sehingga sebahagian ulama berpendapat bahwasanya menikah itu lebih bagus daripada menyendiri untuk ibadah. Ada dua pilihan pada manusia. Apakah menikah ataupun tidak menikah dengan tujuan supaya fokus pada ibadah. Ada dua pilihan. Ada orang yang memilih menikah, ada orang yang memilih tidak menikah supaya fokus pada ibadah. Contoh, orang-orang yang fokus pada ibadah itu apabila dia sudah selesai dengan keluarganya, kapan pensiun, sudah anak-anaknya sudah besar, ya, rumah tangganya sudah tertib misalnya, baru sebahagian besar kita fokus pada ibadah. Nah, sebahagian orang memilih sejak awal tidak menikah. Maka sebahagian ulama mengatakan bahwa menikah itu lebih afdal daripada menyendiri untuk ibadah. Karena di dalam pernikahan tersebut banyak manfaat dan faedah. Sehingga apabila dibandingkan antara mana yang lebih afdal di antara menikah dan menyendiri untuk ibadah, sebahagian ulama mengatakan lebih afdal menikah dibandingkan dengan menyendiri untuk ibadah. Bukan karena menyendiri untuk jomblo-jombloan, bukan, tapi menyendiri untuk ibadah. Handalum kawin manga fokus ibadah. Karena banda mekawin katibok ngaurineng, katibok ngemak tuan, sibuk ngeliah tuan, sibuk ngekeluarga urineng, sibuk ngenaneng utekananeng, sehingga dia tidak fokus bagi ibadah. Tetapi sebahagian ulama mengatakan lebih bagus menikah daripada tidak menikah dengan tujuan untuk ibadah. Wa tarafa akharuna bi fadlihi walakin qaddamu alaihi takhalli ma lam tattaqi nafsuhu ila nikah. Sebahagian ulama yang lain mengakui ada kelebihan nikah. Memang lebih hebat menikah. Walakin qaddamu alaihi takhalli malam tattaqi nafsuhu lin nikah. Tetapi walaupun mereka mengakui bahwa lebih baik menikah daripada menyendiri untuk ibadah, mereka lebih memilih menyendiri untuk ibadah selama nafsunya itu tidak meminta untuk menikah. Kendalikan nafsu, kendalikan diri. Maka pada saat itu walaupun mereka mengakui ada kelebihan-kelebihan dalam pernikahan, tetapi mereka lebih memilih untuk tidak menikah selama tidak ada gejolak nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Apabila sudah ada keinginan, sudah ada hasrat untuk menikah, maka mereka akan memilih menikah. Maka terbahagilah ulama. Ada ulama yang menikah, ada ulama yang tidak menikah. Itu terbagi dua. Nah. Kemudian wa zahaba ba'duhum ila anna afdala fi zamanina tarkuhu. Sebahagian ulama mengatakan, ya,
yang afdal pada zaman Imam Ghazali itu, yang zaman masa Ghazali, tarkuhu itu tidak menikah. Yang takalan bak zaman Imam Ghazali mentang, yang suasana zaman yo kagat hana menikah daripada menikah. Bahkan is ghalibul aksabi mahduratun. Karena kebanyakan lapangan usaha yang tersedia itu kebanyakannya haram. Lapangan kerja yang tersedia bak zaman Imam Ghazali mentang itu sudah kebanyakan bidang usaha itu haram. Sehingga gue memilih hana menikah dong. Gue memilih gat hana menikah. Pekan karena kan ketika getanya utama menikah harus tak usaha tambahan daripada kebutuhan keluarga. Maka apa yang terjadi? Karena kondisi zaman pada zaman itu, sebahagian besar usaha manusia itu sudah mahdurah, sudah masuk dalam kategori usaha yang haram, sedikit yang halal. Maka menurut sebahagian ulama bak zaman Al-Ghazali ya, belum zaman ini itu lebih afdal meninggalkan nikah, hana menikah aja. Tetapi syarat di selama masih bisa mengendalikan diri dari nafsunya, terpelihara dari nafsunya, lebih agak hana menikah karena masalah usaha. Ketika kita menikah maka sudah ada tuntutan pada nafkah keluarga, ada anak dan lain sebagainya, sehingga berokan katanya hanya penghasilan sertuh ribe siro deka memadai, kita sudah butuh 300.000 per hari. Yang sehingga kemudian menimbulkan dibutuhkan usaha-usaha tambahan untuk mencukupkan kebutuhan itu. Maka sementara lapangan usaha yang tersedia itu kebanyakannya tidak halal. Apabila kondisi yang seperti itu, sebahagian ulama mengatakan itu lebih baik meninggalkan nikah, hidup menyendiri, usaha BB mampu, dan kemudian makan apa yang dimiliki atau mampu diusahakan. Jadi dua buah pandangan. Wa akhlakun nisa'i mazmumatun, dan juga ada gejala, ada fenomena akhlak perempuan itu sudah mulai rusak. Pertama, lapangan usaha yang halal tidak terlalu banyak. Yang kedua, mencari perempuan yang baik akhlaknya juga tidak mudah. Kamu mulai rusak urinang tu. Watet anak mita dara baru, nyen payah seleksi betul-betul untuk mendapatkan perempuan yang akhlaknya terpuji. Karena kebanyakan pada zaman itu akhlak perempuan itu sudah mulai rusak. Sehingga apa yang terjadi? Susah untuk mencari perempuan yang memiliki akhlak yang terpuji. Maka pada kondisi itu, lapangan usaha yang halal tidak banyak tersedia. Yang kedua, susah mencari perempuan yang bagus akhlaknya. Maka sebahagian ulama mengatakan pada kondisi zaman seperti itu, maka lebih baik menyendiri, fokus untuk ibadah. Ini pendapat ulama. Jadi nyoba katanya dengan perkembangan zaman lebihnya nyohanai menikah anak muda yang bahaya. Karena mereka terpapar pada pornografi lewat HP. Mereka dewasa sebelum waktunya. Mereka sudah menonton tayangan-tayangan yang belum layak mereka tonton dan tidak boleh ditonton. Jadi mereka memiliki kedewasaan sebelum waktunya. Maka pada kondisi itu menyuhanata penikah lebih cepat. Maka mereka kemungkinan na'udzubillah bisa jatuh di dalam kerusakan. Jadi aspek-aspek yang berbeda. Wa yadullu ala targhibi fihi qauluhu ta'ala wanqihul ayyama minkum. Wanqihu ayyama minkum. Dan ditunjuk oleh dalil yang menunjukkan, yang mendorong orang untuk menikah, yang menggemarkan orang untuk menikah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wanqihu ayyama minkum",
dan nikahkanlah anak-anak bujang dari kalangan kalian. Jadi giyu penikah. Adi anak agama ni ineng yang sudah mulai jejaka, sudah mulai gadis, yang giyu penikah. Ya, jangan biarkan dia dalam keadaan sendiri. Apabila takalan gejala-gejala dari anak muda tersebut, dari anak gadis tersebut sudah menunjukkan hasrat untuk menikah. Yang beta puprili, beta petripli. Ya, itu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya, yang menunjukkan ayat tersebut menunjukkan rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami dari istri-istri kami. Artinya payah menikah menganak istri. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami kan harus menikah supaya punya anak. Qurrata ayun, sebagai penyejuk hati. Jadi anak dan istri itu bisa menjadi qurrata ayun, sebagai penyejuk hati. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menikah supaya memiliki qurrata ayun, permata atau penyejuk hati. Yang dalil kita disuruh menikah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman ahabba fitrati falyastanna bi sunnati, barang siapa yang mencintai kepada fitrahku, falyastanna bi sunnati, maka hendak dia mengikuti sunnahku. Di antara sunnah Nabi adalah menikah. Ya, artinya anjuran-anjuran dalam menikah, dalil-dalil yang menunjukkan dianjurkan kita untuk menikah dan menikahkan anak-anak kita. Namun demikian, di sisi yang lain, wa yadullu ala tarqibi anhu, juga ada dalil yang menunjukkan bahwa kita disuruh tidak menikah. Dah dalilnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi ba'dal mi'ataini al-khafiful haddu alladhi la ahla lahu wala walad. Sebaik-baik manusia sesudah 200 tahun sesudah Nabi. Ya, sebaik-baik manusia sesudah 200 tahun sesudah Nabi, al-khafiful haddu alladhi la ahla lahu wala walad, yang paling ringan bebannya. Siapakah orang yang paling ringan bebannya? Alladzi la ahla lahu wala walad, orang-orang yang tidak punya istri dan tidak punya anak. Nyata mufhum dia, ciban beban terhadap anak, ciban beban terhadap ada istri, apalagi istri itu tidak patuh. Menasit kita beban ba anak ti hana saleh. Mufhum katanya orang Syiah yang kalau dalam keluarga. Maka kata baca hadis Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia ba'dal mi'ataini, sesudah 200 tahun oleh Nabi, adalah al-khafiful haddu, yang paling ringan bebannya. Siapa mereka? Alladzi la ahla lahu wala walad, orang yang tidak punya istri baginya dan juga tidak punya anak. Hana beban bagi gonya. Hana beban rat istri, hana beban rat anak. Maka katanya baik susah ada orang yang biasa gonya. Keinginan menikah juga hana, takalan perilaku gonya tidak menunjukkan sesuatu yang menyeleweng. Mah menang kene. Kuput apa sapa tadi. Sehingga dia harus menikah. Yang pandangan Rasulullah. Sehingga ada dua pandangan yang seimbang. Ada satu pandangan yang dipegang oleh para ulama untuk mendorong orang untuk menikah karena dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Juga ada pandangan ulama yang tidak menganjurkan nikah karena dikhawatirkan orang yang menikah tersebut memiliki beban, dan beban tersebut dapat menjatuhkan dia kepada sesuatu yang salah. Kemudian gajukan Imam Ghazali dalil kedua untuk mengatakan bahwa targhib'an, tidak gemar, tidak dianjurkan untuk menikah. Dan dalil yang kedua,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman pada manusia, yakunu halakur rajuli ala yadi zaujatihi, yang pada masa itu binasalah seorang laki-laki di atas tangan istrinya. Akan teruk sabuh zaman seorang pria itu akan binasa di tangan istrinya, akan rusak karena dia punya istri. Wa abawaihi, dan dia rusak karena dua orang tuanya. Wa waladihi, dan dia rusak karena anaknya. Akan teruk zamannya. Pakal lagian yu'ayyirunahu bil faqri, karena istri, orang tua dan anak itu akan mencela laki-laki ini bil faqri, dengan kefakirannya. Kasihin, dicela oleh anaknya, dicela oleh istrinya, bahkan dicela oleh orang tuanya. Ngatin takkah? Ini suami miskin keri ke istri. Ayah long hanahai ke nane ngatin. Yu'ayyiruna, orang-orang ini, istri, anak akan mencela suaminya, akan mencela orang tuanya bil faqri, dengan sebab fakirnya, dengan sebab miskinnya. Kena ya. Nah. Kemudian Nabi mengatakan wa yukallifunahu ma la yutiq, dan mereka akan memaksa laki-laki itu apa yang dia tidak mampu. Akan dipaksa orang agamanya melakukan sesuatu yang dia tidak mampu untuk penuhi. Maka terjadilah kejahatan untuk memenuhi desakan keluarga. Kenapa kasus-kasus korupsi itu kemudian terhubung dengan masalah-masalah itu? KPK kemudian menampilkan kasus di balik sebuah peristiwa korupsi. Maaf, bukan ini mendiskreditkan perempuan, tapi dikaitkan dengan wanita. Dibongkar. Karena itu salah satu modus dan motif korupsi. Dikaitkan dengan gaya hidup istrinya. Diperiksa istri dan anaknya. Berapa simpanannya, bagaimana gaya hidupnya, kemana mereka berlibur, berapa harga pakaian yang mereka pakai, berapa harga tas yang mereka pakai. Mereka menjadi sosialita dalam bahasa sekarang. Menjadi sosialita, bergaul dengan kelas atas, dengan pakaian yang mahal, dengan tas yang mahal. Kemudian berlibur ke Eropa. Itu membutuhkan biaya. Yukallifunahu ma la yutiq, mereka akan memaksa laki-laki tersebut melakukan apa yang dia tidak mampu. Yang pada kondisinya yang menunjukkan bahwa zaman itu apabila terjadi, maka itu akan membinasakan sang suami ini, akan membinasakan sang ayah, akan membinasakan sang anak. Fayadkhulu madakhilal lati yazhabu fiha dinuhu, maka oleh sebab paksaan itu, oleh sebab cemoohan-cemoohan yang dilakukan oleh istrinya, oleh anaknya, dipaksa oleh keluarganya, fayadkhulu madakhilal lati, maka masuklah laki-laki ini pada berbagai tempat masuk yang di situ hilanglah agamanya, gadah agamanya, tidak apa fungsi lagi agama. Terjadilah tindak pidana korupsi, terjadilah berbagai kejahatan, terjadilah berbagai perbuatan haram dalam rangka untuk memenuhi desakan-desakan dari keluarga. Fayahliku, maka binasalah ia. Ini dalil yang dikemukakan oleh Imam Ghazali untuk menghadirkan dua pandangan yang seimbang tentang anjuran menikah dan juga satu bahaya dalam pernikahan itu. Nah, tuh. Jadi dua pandangan itu. Jadi ketika Al-Ghazali menyampaikan pandangan ulama begini, pandangan ulama begitu, itu diperkuat dengan argumentasi dalil, diajukan hadis Rasulullah, diajukan firman Allah Subhanahu wa taala untuk
mengatakan bahwa dua pandangan tersebut dibangun oleh dalil-dalil yang ada dalam Islam. Namun demikian, apakah menikah itu tidak ada manfaat? Maka setelah itu Imam Al-Ghazali membahas tentang fawaidin nikah, tentang banyak sekali manfaat menikah, tetapi juga menghadirkan bahayanya. Hiya kasiratun, manfaat menikah itu banyak. Faminha, diantaranya adalah al-waladus salih, menikah itu akan melahirkan anak-anak yang saleh. Sehingga itu manfaat dari pernikahan. Nyohanata menikah tidak ada anak yang saleh. Yang kedua, wa kasrus syahwah, dapat memecahkan syahwat, dapat menyalurkan hasrat. Karena manusia secara naluriah, secara tabi'iyah punya hasrat untuk berhubungan. Maka dengan pernikahan itu, maka wa kasrus syahwah, maka syahwat tersebut, hasrat-hasrat tersebut dapat dikendalikan, dapat disalurkan. Wa tadwirul manzil, dan juga mengurus rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang tenang. Manfaatnya kita yang menjadi pemimpin, di bawah kita punya istri, punya anak, kita pimpin mereka dengan baik, lahir keluarga yang sakinah, lahir keluarga rumah tangga yang tenang. Dan itu ada nilai pahala yang besar. Wa kasratul ashirah, dan memperbanyak keluarga. Kalau dulunya kita hanya memiliki keluarga dari pihak kita, setelah menikah kita punya keluarga dari pihak istri. Kita punya orang tua baru, ayah dan ibu mertua. Kita punya adik-adik baru, adik-adik dari istri atau abang-abang dari istri kita. Kita punya keponakan-keponakan baru, keponakan dari istri-istri kita, dan lain sebagainya. Maka disebut kasratul ashirah, itu memperbanyak keluarga. Nyeborokan saboh keluarga sakai, dengan terjadinya pernikahan bergabunglah dua keluarga, sehingga menjadi keluarga besar. Bahkan kita baca dalam literatur sosial politik itu ada pernikahan yang dimotivasi oleh motivasi politik. Pernikahan dua anak pangeran ini dengan putri dari kesultanan atau dari kerajaan yang lain untuk memperkuat dua kerajaan tersebut, ada berbagai macam motivasi. Atau untuk mendamaikan dua keluarga yang musuh bebuyutan dari semenjak zaman dulu. Maka teruk kesimpulan bak urang duduk yang bah dapat kahwin awak yang dua buah keluarganya, mengakhiri permusuhan yang cukup lama. Itu kan manfaat. Nah yang laganya, bak anek awak yang karu cukup trip karu. Berpuluh tahun keluarga tersebut tidak akur, berkonflik, tapi kemudian cok inisiatif menikah. Maka terjadilah persatuan dua keluarga yang awalnya berkonflik dan bermusuhan, mereka dipersatukan oleh nikah. Itu kasratul ashirah, memperbanyak keluarga. Wa sawabul mujahadah fil qiyabi bi nafqatihim, dan mendapatkan pahala dalam bersungguh-sungguh untuk menghasilkan nafkah keluarga. Itu pahala. Mencari nafkah, kemudian membawa nafkah tersebut kepada keluarga, itu tidak mungkin dicapai tanpa pernikahan. Yang manfaat. Fa in kana waladu salihan lahaqahu barakatu da'aihi. Dan jika anak yang lahir, jika anak hasil pernikahan tersebut adalah anak yang saleh, maka orang tua akan mendapat berkah dari doa anak itu. Ana som Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya hana sob mudoa menyogotnya anak-anak. Ngepegah halang hadis, apabila mati seorang ibu, inqata'a amaluh, putus amalnya, yang tinggal 3 perkara, salah satunya waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang berdoa bagi kedua orang tuanya. Itu tidak bisa dicapai manfaat itu kalau kita tidak menikah. Wa in tuwfiya kana lahu syafi'an, dan jika anak tersebut itu meninggal dunia, maka anak tersebut menjadi pengampun, menjadi pemberi syafaat bagi keluarga itu. Meninggal waktu ubud, maka anak-anak dari keluarga itu meninggal waktu kecil menjadi syafi'ah,
menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya. Yang manfaat. Jadi ketika katanya nak anak tu meninggal wate ubud, yang menjadi syafi'ah, iaitu menjadi pemberi syafaat bagi orang tua. Hasil surga tiro karena itu. Karena dia meninggal sebelum baliknya. Atau anak-anak istimewa. Anak-anak autis. Gebili Allah anak autis. Kemudian dia meninggal sudah usia 20 tahun. Tapi dia autis. Tidak sempurna akalnya. Makanya adalah merupakan syafi'ah. Merupakan pemberi syafaat bagi keluarganya. Yang faham nikah. Namun demikian wa'afatun nikah, ada juga resiko dari menikah. Tah resiko ayya'sura alaihil infaqu minal halal. Susah mencari rezeki, terutama rezeki yang halal. Kahana merupakan susah. Awalnya kebutuhan rezeki itu hanya untuk pribadi kita. Sesudah menikah kita harus mencari rezeki. Dan kuat tambah rezeki wajib halal. Yang kamu lebih susah, kamu lebih berat katanya. Kemudian wala'allahu aidan yaksuru 'alal qiyam bihaqqiha falaha huquq. Demikian juga ada kemungkinan kita tidak bisa memenuhi hak-hak istri. Padahal wajib bagi seorang suami memberi hak kepada istrinya. Menyokotanya urang gasin nak kadar nafkah. Menyokotanya urang kaya katanya nak kadar nafkah kepada istri. Dengan sebab pernikahan tersebut mungkin katanya hak tak penuhinya, kada usah tu. Wa yalzimuhu husnul ihtimal, dan wajib bagi seorang suami itu berbaik memperlakukan istrinya dengan baik. Kadang emosional bagah bengeh. Hak eta teun yang resiko bahaya dalam nikah. Sementara wate katanya menikah, katanya wajib untuk memperlakukan istri itu dengan cara yang baik. Kadang-kadang hana wajib bagi urina enggak tagun bu katanya. Hana wajib bagi urina enggak arah bajai katanya. Tetapi begitu katanya wa rumah hana masak kuah mentang atau telat di dalam getagun bu masak bu yang katanya akan tadet gotnya, bahkan na yang pohurina. Sementara itu hukumnya haram. Nya hana tak menikah hana resikonya. Nya hana tak menikah tidak ada resiko itu. Maka di sini wajib untuk berlaku baik dan wajib berlaku lembut bihinna dengan istri-istrinya. Nyan kadang-kadang bagitanya. Itu resiko. Wa hadza la yaqwi alaihi illal aqwiya. Hal-hal ini tidak akan mampu ditanggung kecuali oleh orang-orang yang kuat. Kuat secara materi dan kuat secara menahan emosi. Jadi na urang bagah bengeh bahaya tak. Nyo gum kawin kaya. Karena nyo berokam bengeh ke orang lain dan nyo bengeh ke gop, nyan mungkin haru getun bengehnya. Tetapi nyo bengeh ga tehurina ngahana getun. Karena kagak anggap milik ke. Musuh bengeh ke gop, nyan naga fikir-fikir le apabila ingin lampiaskan kemarahan. Tetapi nyo bengeh hati keluarga, nya hana kepikir resiko tapu. Mudah tak bengih kita ya kepada istri, kepada keluarga. Yang resiko dari pernikahan, seandainya hana tak menikah, kita tidak akan menanggung resiko tersebut. Nah, orang cukup lembut di luar, tapi bingkang di rumah. Nah, yang lainnya. Igoknya ngen ke cukup jai, disukai oleh para sahabatnya, tapi di rumah ke paling bingkeng goknya kepada urinang. Seandainya hana gem kawin goknya menjadi orang baik. Dia bermasyarakat dengan baik, dia bergaul dengan baik, dia disukai oleh sahabat-sahabatnya karena kelembutannya, tetapi di rumah dia menjadi sangat puas. Nyana harus akui ya. Yaitu afatun nikah, resiko-resiko dalam pernikahan. Kemudian pulang resiko yang paling wa minal afatil azimah, di antara resiko yang paling besar kata Al-Ghazali,
ayyakuna ahlul waladu syaghilaini an dawami zikrillahi ta'ala wa suluk tarikil akhirah. Keluarga, istri dan anak-anaknya itu mereka lalai daripada mengingat Allah. Mereka lalai daripada jalan akhirat. Hana roh ibadat. Purmo hana ibadat, anu hana ibadat. Yang resiko paling besar kepada sang ayah dan kepada sang suami. Seandainya dia tidak menikah, dia tidak akan mendapatkan resiko itu. Tetapi karena dia sudah menikah, dia terpapar pada resiko di mana keluarganya ini akan sibuk berpaling dari mengingat Allah. Seandainya tidak menikah, dia tidak menghadapi resiko itu. Resiko drog. Hana payah ketanggung resiko keluarga. Tetapi begitu dia menikah, maka dia menghadapi resiko, yaitu anaknya, istrinya itu orang-orang yang durhaka kepada Allah. Na'udzubillah. Dan resiko itu ditanggung oleh sang suami dan oleh sang ayah. Wala'allahu yurisul bakhla fil ghalib. Dan biasanya juga dengan sebab hal itu, dia akan tertimpa oleh kemiskinan. Karena akan stres di rumah. Stres dengan nurinang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi luntang lantung. Guna usaha anggetemli karena kecewa kepada anak. Gekerja anggetemli karena kecewa kepada istri. Karena istri yang diharapkannya taat, yang diharapkannya salihah, tidak salihah. Anak yang diharapkannya saleh, tidak saleh. Akhirnya apa yang terjadi? Dia stres. Dan kemudian dia menjadi papa. Wa huwa minal muhlikat, dan hal ini termasuk hal-hal yang membinasakan. Ya, jadinya penggambaran yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang manfaat dan resiko dalam pernikahan. Waqat nabbahnaka alal fawaidi wal afat. Kami sungguh telah menyampaikan kepadamu tentang manfaat-manfaat dan resiko-resiko dalam nikah. Wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Resiko dan manfaat tersebut berbeda-beda tergantung pada orang dan kondisi. Kadang orang gayan keteng resiko. Kepetupat anak ke. Kepetupat permoh. Hanapu berokai tapi kepetupat. Tupat dengan goknya. Memang gerempak kadang urinang hanapai tapi goknya keng tat. Kepetupat. Memang anak ke batat tapi goknya keng tat. Jadi tidak semuanya yang digambarkan itu seperti itu otomatis, tapi tidak. Tergantung kepada manusianya dan kepada kondisinya. Nah, orang memang batat anak ke, tapi goknya kendalikan anaknya. Nah, orang memang masalah urinang ke, tapi goknya kepetupat urinang ke. Nah, orang yang berokai urinang tapi sabar. Jadi berbeda kondisi, berbeda orang terhadap hal-hal itu. Fakhtabir halaka, maka analisalah halmu. Wakhtar li nafsika ma huwa aqrabu laka ila tariqil akhirah, dan pilihlah bagi dirimu apa yang paling membawamu dekat kepada akhirat. Nyo katanya memang tapi kalau tak timang-timang dengan tamu kawin katanya selamat dengan tamu kawin katanya tak kendalikan urinang dengan tamu kawin katanya menjadi sakinah warahmah dengan tamu kawin katanya melahirkan anak yang saleh, yang silakan menikah. Tapi apabila letak timang-timang, maka lebih baik takhalli, menyendiri, tidak menikah. Yang terpulang kepada analisa pribadi, dan katanya orang syik dia kata oh anak tu. Nya golomnya yang mengkawin lang usianya nya bahaya. Nya mengkawin dalam keadaan lagi nya dua orang kait liak permoh. Nya mengkawin dalam keadaan dua orang kait poh permoh. Itu harus ada analisa. Fakhtabir, maka lakukan analisa. Lakukanlah pemeriksaan terhadap kondisi orang yang akan kita nikahkan. Adi miogoknya bengeh, nya harus dapat ubat bengeh le.
Menyo urang yang tanda pernikahnya bagah bengih emosionalnya pubatnya nilai. Pubatnya nilai baru kemudian kita hantarkan dia dalam pernikahannya hana bertuh rumahnya. Hancur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa pandangan dari Imam Al-Ghazali tentang masalah nikah ini. Jadi dua sudut pandang dihadirkan, antara sudut pandang yang mendorong menggemarkan orang pada menikah dengan sudut pandang yang mendorong orang menjauhi nikah karena sebab-sebab yang telah digambarkan tadi dan resiko-resiko yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Jadi memang dua na manfaat na mudarat. Maka pilihlah yang paling membawamu kepada jalan akhirat. Menyo dengan menikah akan membawa kita kepada turukul akhirah, kepada jalan akhirat, pilihlah menikah. Tapi apabila menikah itu akan menjauhkan kita daripada jalan akhirat, jangan menikah. Maka nyo pandangan tasawuf terhadap nikah bukan pandangan fikih. Nah, ini berbeda. Oleh karena itu maka analisalah kondisimu, analisalah keadaanmu. Apabila itu memang harus menikah, maka menikahlah. Apabila tidak mampu menanggung resiko dari pernikahan, maka tunda dulu sampai kita siap memperbaiki diri, kemudian masuk ke dalam gerbang pernikahan. Karena maka dalam bahasa Indonesia rumah tangganya seperti biduk perahu, ada badai, ada goncangan. Salah tak kelola melengkap. Biduk rumah tangga. Apa itu biduk? Kan perahu. Dia akan menghadapi gelombang, menghadapi badai dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa sudut pandang dari Imam Al-Ghazali tentang masalah nikah ini. Demikian, mohon maaf atas segala keterbatasan. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.